Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kimia kita kali ini akan membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu zat padat mempunyai kelarutan yang berbeda-beda dalam air. Ada padatan yang mudah larut dalam air dan ada padatan yang sukar larut dalam air. Yang membedakan adalah daya larutnya atau kelarutannya. Nah, yang dimaksud dengan kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Ya, nah di sini yang dibahas adalah pelarutnya, yaitu pelarut air. Misalnya, saya punya 1 liter air. Ke dalam 1 liter air ini saya masukkan AgCl sedikit demi sedikit. Misalnya yang pertama saya masukkan setengah gram dulu AgCl-nya. Ya, kemudian diaduk ya dan larut. 1 gram AgCl larut dalam 1 liter air. Nah, kemudian dimasukkan kembali beberapa gram misalnya ya, sampai saya berhasil melarutkan sejumlah AgCl-nya 1,43 gram AgCl. Nah, ini masih dapat larut dalam 1 liter air. Nah, kemudian setelah 1,43 gram AgCl ini saya larutkan, saya tambahkan lagi misalnya 3 butir. Ya, 3 butir AgCl ya, entah jumlah gramnya berapa. Nah, ternyata 3 butir AgCl ini ketika dimasukkan ya ke dalam larutan AgCl yang tadi itu tidak larut. Ya, 3 butir ini tidak larut. Artinya dari sini jumlah maksimum AgCl yang dapat larut dalam 1 liter air adalah 1,43 gram. Dapat kita tuliskan bahwa S dari AgCl adalah 1,43 gram per 1 liter larutan. Ya, atau 1 liter air di sini. Nah, apa yang terjadi dalam kondisi ini ya? Dalam kondisi ketika saya memasukkan sebanyak 1,43 gram AgCl, maka ini terbentuk larutan jenuh AgCl. Ya, larutan jenuh. Artinya larutan ini sudah dalam jumlah maksimum yang dapat larut. Ketika ditambahkan lagi padatan AgCl, maka tidak akan larut. Nah, dalam kondisi jenuh seperti ini terjadi kesetimbangan antara padatan AgCl dengan ion-ionnya. Ya, kalau misalnya ada garam dimasukkan ke air ya, maka dia akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Ya, jadi AgCl dalam air dia terionisasi menjadi ion Ag+ dan ion Cl-. Ya, dalam kondisi jenuh ini terjadi kesetimbangan antara padatan AgCl ya atau AgCl jenuh dengan ion Ag+ dan ion Cl-. Kelarutannya dinyatakan dalam gram per liter pelarut, maka yang lebih umum kelarutan itu ya atau S itu ini dinyatakan dalam satuan molaritas. Ya, dalam satuan molaritas. Artinya kelarutan itu sama saja dengan konsentrasi. Ya, konsentrasi itu kan menyatakan berapa banyak zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, karena kelarutan itu dinyatakan satuannya dalam bentuk konsentrasi, maka rumus untuk mencari S atau mencari kelarutan sama seperti rumus untuk mencari molaritas. Ya, molaritas itu rumusnya adalah jumlah mol dibagi volume larutan. Ya, mol per volume. Nah, mol itu kan dilambangkan dengan N ya, volumenya di sini dinyatakan dalam satuan liter. Nah, atau bisa juga kita pecah ketika yang dimasukkannya adalah padatan yang kita ketahui berapa masanya ya, berapa gramnya, maka mol ini kita bisa pecah menjadi gram dibagi mr. Ya, atau rumus yang kedua molaritas itu gram per mr dikali 1000 dibagi volume. Nah, volume di sini satuannya adalah mililiter. Makin besar kelarutan ya atau ketika S-nya besar artinya dia mudah larut atau sulit mengendap, tetapi kalau kelarutannya kecil artinya zat padat tersebut sulit larut atau mudah mengendap. Ya, nah misalnya yang mudah larut itu apa? Garam dapur. Ya, garam dapur kalau kita masukkan ke air dia mudah sekali larut. Tapi untuk AgCl, nah ini termasuk salah satu zat padat ya atau padatan yang sulit larut. Makanya kalau dibandingkan kelarutan garam dapur dengan kelarutan AgCl, tentu akan lebih besar kelarutan NaCl ya yang mudah larut dalam air dibandingkan dengan AgCl.
Tetapan hasil kali kelarutan atau KSP menyatakan tetapan kesetimbangan untuk larutan jenuh. Ingat yang dibahas di sini adalah larutan jenuh, ya artinya jumlah maksimalnya suatu zat larut masih bisa larut dalam pelarutnya, ya. Nah, tetapan kesetimbangan ini ya bisa juga dinyatakan dalam bentuk hasil kali konsentrasi maksimum ion-ion elektrolit di pangkat koefisiennya. Nah, misalnya begini, kalau dalam kondisi jenuh, maka tadi terjadi kesetimbangan antara padatan AgCl dengan ion Ag+ dengan ion Cl-. Sorry, ini adalah larutan ya, Aki, ini juga Aki. Nah, maka kita ingat kembali bagaimana cara menentukan rumus K, rumus tetapan kesetimbangan KCKP dalam materi bab kesetimbangan. Ya, bahwa ketika ditanya berapa rumus KC-nya, KC itu sama aja dengan konsentrasi produk ya di pangkat koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan, kanan bagi kiri. Tapi yang dimasukkan ke dalam rumus KC hanya yang wujud zatnya yaitu aki dan gas. Ya, tapi kalau misalnya untuk solid atau padatan ini tidak dimasukkan ke dalam rumus KC atau di sini KSP ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya bagaimana rumus K-nya ya, bagaimana rumus tetapan kesetimbangannya yang kita nyatakan di sini dalam bentuk KSP, maka dari reaksi ionisasinya sendiri kita lihat konsentrasi produknya ada ion Ag+ dengan ion Cl-. Jadi ini dikali dengan konsentrasi ion Cl-. Nah, rumus KSP-nya seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat koefisiennya untuk Ag+ di sini adalah 1. Ya, Cl- juga 1. Maka di sini tidak ditulis ya kalau 1 koefisiennya. Nah, pangkatnya pun di sini nanti akan pangkat 1. Ya, jadi Ag+-nya ini pangkat 1, Cl-nya pangkat 1 sesuai dengan koefisiennya. Nah, pada kondisi jenuh konsentrasi dari AgCl ini kita nyatakan dalam kelarutan. Ya, konsentrasi maksimumnya tadi dinyatakan dalam bentuk S-nya atau kelarutannya. Nah, kemudian untuk Ag+ kita lihat dengan perbandingan koefisiennya. Karena ini koefisiennya sama ya, satu semua, maka konsentrasi ion Ag+ di sini pun sama ya, yaitu S. Kemudian Cl- juga di sini yaitu S. Sehingga kita bisa memasukkan ke rumus KSP-nya konsentrasi Ag+-nya di sini sebesar S, kemudian dikali konsentrasi Cl-nya yaitu S juga. Ya, sehingga rumus KSP-nya adalah S pangkat 2. Nah, dari sini kita dapat rumus yang pertama, ketika kita hitung berapa jumlah ionnya ya, ini Ag+-nya 1, kemudian Cl-nya 1, jadi jumlah ionnya adalah 2. 1 tambah 1, 2. Untuk jumlah ion sama dengan 2 atau N sama dengan 2, maka kita cari rumus KSP-nya sama dengan S kuadrat. Nah, ini rumus pertama. Nah, untuk senyawa lain yang mempunyai jumlah ion sama dengan 2, juga nanti akan menggunakan rumus yang sama. Ya, yaitu mencari KSP-nya dengan menggunakan rumus S di pangkat 2 atau kelarutan di pangkat 2. Nah, contoh untuk yang jumlah ionnya 2 senyawanya selain AgCl ya. Contoh yang lainnya adalah ini AgCl. Nah, contoh yang lainnya adalah BaSO4. Ya, barium sulfat. Jadi sebenarnya kalau kita tidak bisa mengionkan seperti ini ya, maka kita tetap bisa menghitung KSP dengan menentukan jumlah ionnya langsung. Jadi dari sini Ag-nya 1, Cl-nya 1, maka dapat N-nya 2. Ya, BaSO4, barium sulfat juga Ba-nya 1, SO4 ini satu kesatuan. Ya, jadi untuk BaSO4 juga N-nya 2. Kemudian untuk yang lainnya PbCrO4. Ya, PbCrO4. Jadi ini Pb-nya 1. Kalau logam dia akan terion sendiri ya. Jadi Pb itu kan logam. Jadi Pb sendiri 1, kemudian CrO4 satu kesatuan kromat. Jadi ini untuk N-nya 2 juga. Selain itu kita juga ada senyawanya kalsium karbonat ya, CaCO3. Nah, ini jumlah N-nya juga sama ya, yaitu 2. Kemudian ada lagi AgBr, Ag1, Br1 ya, kemudian AgI ya, perak iodida. Nah, ini juga untuk jumlah N sama dengan 2. Dari sini kita dapat hubungan antara S dengan KSP. Ya, jadi rumus pertama untuk N sama dengan 2, maka KSP-nya yaitu S kuadrat. Nah, bisa juga yang ditanya adalah S-nya. Ya, nanti untuk
mencari S-nya berarti tinggal KSP-nya di akar 2 ya, atau akar dari KSP. Untuk senyawa dengan jumlah ion sama dengan 3 ya, atau N sama dengan 3, contoh senyawanya adalah PbCl2, CaF2, BaF2, Ag2, CrO4, dan PbOH 2 kali. Nah, tentu saja masih banyak senyawa yang lain dengan jumlah N sama dengan 3. Nah, ini mudah saja ya, kalau misalnya kita tidak bisa mengionkan, kita tinggal lihat di sini Pb1Cl2, maka jumlahnya 3. Ca1F-nya 2, ini juga sama jumlahnya 3. Hati-hati ketika dapat Ag2CrO4. CrO4 ini satu kesatuan ya, jadi dianggap CrO4 ini adalah 1, bukan 4. Jadi CrO4-nya 1, Ag-nya 2 ya, jadi jumlah N-nya adalah 3. Oke, untuk N sama dengan 3 dalam kondisi jenuh, maka terjadi kesetimbangan. Katakanlah saya ambil senyawanya adalah PbCl2, maka di sini nanti akan terion menjadi Pb2+ ditambah Cl-. Ya, nah kemudian hati-hati untuk mengionkannya ya, ini kalau untuk mudahnya tinggal kali silang saja, jadi 2 ini punya Pb, karena di depan jadi plus, kemudian di belakang Pb itu 1, ini punya Cl. Ya, jadi Cl-nya adalah -1. Kemudian hati-hati, kita harus menyamakan jumlah atomnya. Jadi kalau di kiri Pb-nya 1, ini sudah sesuai ya, di kanan 1, kemudian Cl-nya di sini 2. Jadi kita tulis ada koefisien 2 di sini. Ya, nah dari sini kita tahu bahwa N-nya atau jumlah ionnya adalah 3 ya, karena dari 1 Pb2+ dan dari 2 Cl-, 1 tambah 2. Nah, ini kalau 1 boleh ditulis gini ya, tidak dituliskan juga tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sekali lagi, kalaupun tidak bisa mengionkan seperti ini, kalian tadi tinggal lihat aja ngitungnya caranya langsung dari senyawanya ini ya, Pb1Cl2 dijumlah jadi 3. Oke, dalam kondisi jenuh, konsentrasi PbCl2 adalah S, kemudian Pb2+ karena koefisiennya 1 ya, sama dengan PbCl2, maka dia juga adalah S mol per liter. Ya, kemudian untuk Cl-nya ini 2 kali, karena koefisiennya 2, berarti di sini konsentrasinya adalah 2S. Nah, sehingga ketika ditanya bagaimana rumus atau tetapan kesetimbangannya ya, atau harga KSP-nya dari PbCl2, berarti hasil kali dari konsentrasi ionnya. Di sini ionnya ada Pb2+, kemudian ada ion Cl-, ya. Nah, balik lagi, jangan lupa nilai K harus dipangkat koefisiennya. Jadi ini Pb-nya pangkat 1, Cl-nya ini ada 2. Berarti di sini dipangkat 2. Ya, karena koefisiennya 2. Nah, lalu kita masukkan untuk Pb2+, ini konsentrasinya sebesar S, untuk Cl- konsentrasinya 2S, jangan lupa Cl-nya dipangkat 2. Ya, dipangkat 2. Nah, sebenarnya ini nanti akan ada polanya gitu ya. Ketika nanti ion itu dipangkat 3, maka di sini juga jadi 3S. Dipangkat 2 berarti dia jadi 2S sesuai. Nah, kemudian kita keluarkan angkanya ya. 2 pangkat 2 adalah 4, kemudian S pangkat 2 dengan S pangkat 1 berarti nanti jadi S pangkat 3. Rumus yang kedua, untuk N sama dengan 3, maka kita bisa mencari rumus KSP-nya dengan menggunakan rumus 4S pangkat 3 seperti ini ya. Kemudian bagaimana mencari S-nya ya, ketika ditanyanya S kemudian diketahuinya KSP, berarti KSP-nya dulu ya, ini S sama dengan KSP-nya kemudian dibagi 4 ya. Nah, lalu diakar 3 gitu. Untuk senyawa dengan jumlah ion sama dengan 4, N sama dengan 4, contoh senyawanya adalah besi 3 hidroksida, FeOH 3 kali, dan AlOH 3 kali. Dari sini bisa ketahuan ya, Fe-nya 1, OH-nya 3, dijumlah jadi 4, Al-nya 1, OH-nya 3 juga jadi 4. Nah, misalnya pada kondisi jenuh, larutan FeOH 3, kemudian dia akan berkesetimbangan dengan ion Fe, berapa nih muatannya, dengan OH gitu ya. Yang di depan plus, yang di belakang min. Plusnya berapa? Kali silang ya. Jadi Fe-nya 3 plus OH-nya -1. Kemudian disetarakan jumlah atomnya. Fe-nya 1, kemudian OH-nya 3. Maka 3 di depan OH-. Seperti ini. Nah, lalu kita hitung atau kita cari rumus KSP dari FeOH3, yaitu konsentrasi ionnya Fe3+ dipangkat koefisiennya 1 ya, kemudian dikali konsentrasi OH- dipangkat koefisiennya 3.
Nah, kemudian pada kondisi jenuh, FeOH3 kali ini konsentrasinya sebesar S, kemudian Fe3 plus juga S karena koefisiennya sama-sama 1, kemudian OH-nya adalah 3 kalinya, yaitu 3S. Nah, lalu kita masukkan di sini konsentrasi Fe3 plusnya adalah S dikali OH-nya sebesar 3S di pangkat 3. Nah, seperti yang tadi disebut ya, kalau dia ionnya pangkat 3, pasti yang di dalamnya adalah 3S. Kalau pangkat 2, berarti di dalamnya adalah 2S. Nah, kemudian kita keluarkan angkanya, 3 pangkat 3 adalah 27, S pangkat 3 dengan S pangkat 1, jadi S pangkat 4. Ya, dari sini kita punya rumus yang ketiga. Untuk jumlah ion 4, maka mencari KSP-nya menggunakan rumus 27S pangkat 4. Ya, atau nanti ketika ditanya bagaimana S-nya, ya, berapa S-nya, ketika diketahuinya KSP, berarti kita tinggal balik saja. Ya, di sini KSP-nya dibagi dulu dengan 27, kemudian baru diakar 4. Selanjutnya untuk senyawa dengan jumlah ion sama dengan 5 atau N sama dengan 5, contoh senyawanya adalah magnesium fosfat dan kalsium fosfat. Nah, 5-nya di sini dapat dilihat dari sini kelihatannya Mg-nya 3, nih 3, PO4-nya 2 kali. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, dalam larutan jenuhnya magnesium fosfat akan berkesetimbangan membentuk ion Mg dengan ion fosfat PO4. Ya, untuk mengionkannya jangan lupa yang di depan positif, yang di belakang negatif. Positif negatifnya kita tukeran ya. Jadi Mg-nya 2 plus, PO4-nya 3 min. Kemudian koefisiennya jangan lupa dituliskan Mg-nya 3, 3-nya disimpan di depan, kemudian fosfatnya ada 2, berarti 2-nya disimpan di sini. Ya. Nah, jadi dapat ionnya 5 dari sini ya, 3 ditambah 2. Nah, pada kondisi jenuh jumlah atau konsentrasi magnesium fosfat sebesar S, kemudian Mg2 plusnya adalah 3 kali dari S ya, yaitu 3S, kemudian fosfatnya 2 kalinya ya, 2S. Karena di sini 1 Mg 3PO4 2 kali yaitu S ya. Kalau satunya S maka 3 jadi 3S, 2 jadi 2S. Kemudian kita mencari KSP-nya untuk magnesium fosfat adalah hasil kali konsentrasi ion di pangkat koefisiennya. Ionnya ada Mg2 plus, kemudian pangkatnya atau koefisiennya 3, maka kita pangkat 3 dikali konsentrasi ion fosfat yaitu PO4 3 min di pangkat koefisiennya adalah 2. Kita masukkan nilai dari konsentrasinya Mg 2 plus di sini adalah konsentrasinya sebesar 3S, jangan lupa di pangkat 3 dikali fosfatnya adalah 2S di pangkat 2 ya. Kalau di pangkat 2 berarti 2S, di pangkat 3 jadi 3S. Kemudian angkanya kita keluarkan, 3 pangkat 3 jadi 27, S pangkat 3. Kemudian di sini dikali 2 pangkat 2 adalah 4, S-nya jadi pangkat 2. Lalu kita kali angka dengan angka, 27 dikali 4 adalah 108, S pangkat 3 dengan S pangkat 2 adalah S pangkat 5. Nah, kita dapat rumus yang terakhir ya, yaitu rumus yang keempat untuk N sama dengan 5 adalah mencari KSP-nya dengan menggunakan persamaan KSP sama dengan 108 S pangkat 5. Lalu ketika ditanya berapa nilai S-nya ketika diketahui KSP, berarti KSP-nya dibagi dengan 108 lalu diakarkan 5. Dari penjelasan ini, kita dapat kesimpulan suatu senyawa mempunyai jumlah ion bisa 2, 3, 4, atau 5. Ya, kalau misalnya N-nya sama dengan 2, maka mencari KSP-nya adalah dengan menggunakan persamaan S di pangkat 2 atau kelarutannya di pangkat 2. Kemudian kalau N-nya 3, maka KSP-nya jangan lupa S-nya di pangkat 3 sesuai dengan jumlah ionnya, cuma ada angka depannya yaitu 4. Lalu ketika N-nya 4, maka mencari KSP menggunakan rumus S-nya di pangkat 4, depannya adalah 27. Terakhir, kalau N-nya 5, mencari rumus KSP-nya adalah S pangkat 5, angka depannya adalah 108. Ya, seperti ini. Lalu ketika ditanya bagaimana kelarutannya ya, S-nya
Nah, maka tinggal disesuaikan dari rumus KSP-nya. Jadi kalau ini tinggal KSP-nya diakarkan. Kalau yang N-nya 3, maka mencari S-nya, KSP-nya dibagi dulu ya dengan 4, lalu terakhir dihitung akar 3. Kemudian untuk yang N-nya 4, berarti mencari S-nya, KSP-nya dibagi dengan 27, lalu diakar 4. Terakhir, kalau N-nya 5, ya KSP-nya kita bagi dengan 108, kemudian terakhir diakarkan 5. Ya, jadi dengan menggunakan rumus ini kita tidak masalah ya ketika tidak bisa membuat ionisasinya. Jadi langsung ditentukan dari nilai N-nya berapa yang diketahui di soal. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal untuk materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Contoh soal yang pertama. Tentukan kelarutan perak iodida dalam air jika diketahui KSP AgI adalah 1 dikali 10 pangkat negatif 16. Nah, pertama kita lihat dulu di soal yang diketahuinya adalah KSP, kemudian yang ditanya adalah kelarutan atau lambangnya S. Ingat ya, yang diketahui KSP, kemudian yang ditanya S. Nah, kita bisa menjawab soal ini dengan menggunakan hubungan rumus antara KSP dengan S. Ya, yang pertama harus ditentukan adalah kita menggunakan rumus yang mana, harus tahu dulu senyawa yang dimaksud mempunyai jumlah ion berapa. Ya, 2, 3, 4 atau 5. Nah, kita tentukan dulu untuk AgI, ini jumlah ionnya adalah tanpa mengionkan ya, Ag-nya 1, I-nya 1, berarti ini N-nya sama dengan 2. Nah, kalau jumlah N-nya 2, maka kita punya rumus hubungan KSP sama dengan, nah apa, ingat KSP sama dengan S pangkat 2 untuk N sama dengan 2 ya, KSP-nya adalah S pangkat 2. Yang ditanya adalah S-nya, berarti dari sini kita bisa mengkonversi ya, ketika yang ditanya S berarti kita jadi rumusnya akar dari KSP-nya. Ya, sehingga S-nya di sini tinggal KSP-nya kita akarkan saja. KSP-nya 1 kali 10 pangkat negatif 16 diakarkan, 1 dikeluarkan ya, diakarkan tetap 1, kemudian 10 pangkat negatif 16, pangkatnya tinggal dibagi 2, jadi 10 pangkat negatif 8. Ingat satuannya untuk S atau kelarutan adalah mol per liter. Ya, sama seperti satuan konsentrasi. Nah, itu cara menjawab soal yang pertama. Kemudian yang kedua, diketahui KSP ZnOH2 kali adalah 8X. Yang ditanya kelarutan ZnOH2 kali dalam air. Sama ya soalnya seperti yang di atas. Kita lihat pertama senyawanya adalah ZnOH2 kali. Kita tentukan dulu dia mempunyai jumlah ion berapa. Ya, dari sini Zn-nya 1, OH-nya 2. Berarti ini jumlah ionnya adalah 3. Nah, kalau N-nya 3, maka kita punya hubungan antara S dengan KSP-nya menggunakan rumus KSP sama dengan, ingat, kalau N-nya 3 berarti S-nya pangkat 3, angka depannya adalah 4. Ya, dari rumus yang sudah kita dapat. Nah, kemudian kita lihat yang ditanya adalah S. Ya, bukan KSP, yang ditanya adalah S. Jadi, kita konversi S-nya sama dengan KSP-nya dulu dibagi 4, ya, kemudian diakar 3. Kita masukkan KSP-nya dari soal diketahui adalah nilainya 8X ya. Kemudian di sini KSP-nya dibagi 4 lalu diakar 3. Nah, ingat yang bisa kita operasikan adalah angka dengan angka ya. Jadi 8 dibagi 4 adalah 2, X-nya tetap ya, 2X akar di sini diakarkan 3. Nah, jadi jawabannya adalah akar 3 dari 2X ya, jawabannya yang C.